Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suradit Munandar dengan NIM A1I123.002. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian validitas. Validitas adalah kesesuaian antara hasil tes dengan kriterium. Validitas dalam konteks evaluasi pendidikan adalah konsep yang sangat penting karena menentukan seberapa baik suatu tes atau instrumen evaluasi dapat diandalkan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas mengacu pada sejauh mana hasil tes mencerminkan secara akurat apa yang seharusnya diukur oleh tes tersebut. Dalam definisi dari Encyclopedia of Educational Evaluation yang ditulis oleh Scarvia B. Anderson dan rekan-rekannya, dikatakan bahwa sebuah tes dikatakan valid jika ia mengukur apa yang hendak diukur. Ini menekankan bahwa validitas tidak hanya melibatkan apakah suatu tes mengukur sesuatu dengan konsisten, tetapi juga apakah itu mengukur hal yang seharusnya diukur dalam konteks evaluasi tertentu. Menurut Suharsini Arikunto 199-65, validitas tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Suatu tes yang tangguh adalah tes tersebut dapat mengukur hasil-hasil yang konsisten dengan tujuannya. Kekonsistenan ini yang disebut dengan validitas dari soal tes tersebut. Validitas dapat diukur dalam berbagai aspek. Salah satu cara untuk memvalidasi suatu tes adalah dengan menghubungkannya dengan kriteria eksternal atau standar yang sudah ada. Misalnya, jika suatu tes ditujukan untuk mengukur pemahaman siswa dalam matematika, validitasnya dapat diuji dengan membandingkan skor siswa dalam tes tersebut dengan prestasi akademik mereka dalam mata pelajaran matematika yang terukur lainnya. Selain itu, validitas juga diukur secara internal, yaitu dengan melihat sejauh mana item-item dalam tes tersebut saling berkaitan dengan baik dan mengukur konstruk yang sama. Misalnya, jika tes mengukur kemampuan pemecahan masalah matematika, maka setiap item dalam tes tersebut harus secara konsisten menguji kemampuan siswa dalam pemecahan masalah matematika. Baik, mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya jelaskan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu macam-macam validitas. Di mana di sini terbagi menjadi dua, yaitu validitas logis internal dan validitas empiris eksternal. Validitas logis atau internal. Validitas logis tersusun dari kata logis, yang kata semulanya adalah logika yang memiliki arti penalaran. Validitas logis suatu alat evaluasi merujuk pada kondisi alat yang terpenuhi syarat valid. Suatu situasi instrumen harus dirancang sesuai dengan aturan yang ada. Misalnya ketika menulis esai, jika penulis mengikuti aturan penulisan, esai itu secara logis dan bagus. Nah, validitas logis atau validitas penalaran adalah instrumen yang kondisinya memenuhi persyaratan berdasarkan penalaran. Artinya adalah validitas logis dapat dicapai jika suatu instrumen disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, validitas logis ini terbagi dua macam juga, yaitu yang pertama validitas isi atau biasa disebut content validity. Kemudian yang kedua yaitu validitas konstruk atau biasa disebut construct validity. Nah, kemudian untuk validitas yang kedua yaitu validitas empiris atau eksternal. Validitas eksternal atau empiris, sebuah instrumen diuji dengan cara membandingkan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Menurut Sugiono tahun 2010, 183 bahwa instrumen penelitian yang mempunyai validitas eksternal yang tinggi mengakibatkan hasil penelitian mempunyai validitas eksternal yang tinggi pula. Ada dua macam validitas empiris, yaitu yang pertama validitas
ada sekarang atau concurrent validity, di mana yaitu pengalaman selalu mengenai hal yang telah lampau sehingga data pengalaman tersebut sekarang sudah ada. Kemudian validitas prediksi. Di sini sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Oke, itu saja pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai cara mengetahui validitas alat ukur. Suatu pengujian dikatakan valid jika hasilnya memenuhi kriteria, dalam arti kesamaan antara hasil pengujian dengan kriteria. Teknik yang digunakan untuk mengetahui validitas adalah korelasi produk momen yang dikemukakan oleh Pearson. Rumus korelasi produk momen ada dua macam, yaitu yang pertama, korelasi produk momen dengan simpangan. Adapun rumusnya yaitu RXY sama dengan sigma XY per akar sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat, di mana RXY adalah koefisien korelasi antara variabel X dan Y, dua variabel yang dikorelasikan. Sigma XY adalah jumlah perkalian, X kuadrat adalah kuadrat dari X, Y kuadrat adalah kuadrat dari Y. Untuk rumus yang kedua yaitu korelasi produk momen dengan angka kasar. Adapun rumusnya yaitu RXY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y di per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Di mana RXY adalah koefisien korelasi, sigma X adalah jumlah skor butir soal, sigma Y adalah jumlah skor total, dan N adalah jumlah siswa. Koefisien korelasi dalam ujian validitas. Kategori instrumen dikatakan valid menurut Guilford. Kategori validitas secara keseluruhan suatu instrumen akan dikatakan valid apabila memenuhi nilai sebagai berikut. Parameter yang pertama yaitu 0,8 sampai 1,0 dengan kategori validitas sangat tinggi, 0,6 sampai 0,8 dengan kategori tinggi, 0,4 sampai 0,6 dengan kategori sedang, 0,2 sampai 0,4 dengan kategori kurang, 0 sampai 0,2 dengan kategori sangat kurang. Poin ke D, validitas butir soal atau validitas item. Sebuah item dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Skor item menyebabkan skor total menjadi tinggi atau rendah. Dengan kata lain, sebuah item memiliki validitas tinggi jika skor pada item mempunyai kesejajaran dengan skor total. Skor bentuk soal objektif adalah 1, bagian soal menjawab dengan benar, dan 0, soal menjawab salah. Untuk skor total adalah skor semua item membentuk pertanyaan. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi poin E, teks dan standar sebagai kriterium dalam menentukan validitas. Tes standar adalah tes yang telah dicobakan berkali-kali sehingga dapat dijamin kebaikannya. Sebuah tes standar memiliki identitas, antara lain sudah dicobakan beberapa kali dan di mana berapa koefisien validitasnya, reliabilitasnya, taraf kesukarannya, daya pembeda, dan lain-lain keterangan yang dianggap perlu. Poin F, validitas faktor. Butir-butir soal dalam faktor dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap soal-soal secara keseluruhan. Sebagai tanda bahwa butir-butir faktor tersebut mempunyai dukungan yang besar terhadap seluruh soal, yakni apabila jumlah skor untuk butir-butir faktor tersebut menunjukkan adanya kesejajaran dengan skor total. Cara mengetahui kesejajaran
tersebut digunakan juga rumus korelasi produce moment. Mungkin sekian, terima kasih.